Di sini saya akan menjelaskan materi 9 mengenai memahami keterhubungan demokrasi, globalisasi, dan tantangan ekonomi politik. Nah, nanti akan saling keterhubungan mengenai fenomena, problem dari demokrasi, globalisasi, dan tantangan ekonomi politik tadi. Langsung saja, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, selanjutnya mengenai globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, baik itu produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong dan saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Hubungan globalisasi dan demokrasi. Isu-isu globalisasi telah menjadi salah satu topik pembicaraan yang menghiasi diskursus mutakhir dalam jagat raya negara-negara yang ada di dunia. Pada era modern sekarang ini, globalisasi merupakan konsep yang dapat mempengaruhi dalam pergumulan berbangsa dan bernegara. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat terkena dampak konsep tersebut, baik dari lingkungan, perilaku, sosial kesejahteraan, dinamika politik, dan lainnya. Hubungan globalisasi dan demokrasi memunculkan perdebatan tertuju pada dua permasalahan yang bertolak belakang. Pendapat pertama mengatakan bahwa globalisasi dapat mengancam demokrasi. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa globalisasi ini dapat mengembangkan demokrasi. Untuk mengukur hal itu tergantung pada seberapa besar pengaruh yang diberikan globalisasi kepada demokrasi, karena globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesejahteraan yang lebih luas diantaranya individu dan masyarakat tatanan kehidupan bernegara di Asia. Sejak tahun era 1980-an, konsep globalisasi mulai banyak dibicarakan yang menimbulkan dampak besar terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam konteks politik sendiri, di negara-negara termasuk di Asia, globalisasi telah mengubah suatu kekuasaan politik bernegara modern dan warga negaranya. Beberapa ilmuwan juga menyatakan bahwa globalisasi pasar bebas akan mendorong demokratisasi politik. Sistem demokrasi dalam sejarahnya mencatat kemenangan historis atas sistem lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, globalisasi dan kesejahteraan negara merupakan faktor yang memberi warna dalam mendorong demokratisasi tersebut. Tujuan utama dari demokrasi adalah dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemandirian suatu bangsa. Di saat yang sama, globalisasi hadir dengan agenda utama liberalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi dengan pasar bebasnya akan memberikan ruang kegiatan ekonomi yang lebih luas dan kompetitif. Sisilah kedua sistem ini lebih memberikan suatu harapan akan tumbuhnya perekonomian baru, suatu negara menjadi lebih baik, serta meningkatkan hak-hak individu. Olehnya sebab itu, demokrasi akan berkembang lebih baik jika menganut paham kebebasan dalam bernegara. Sehingga dengan pandangan ini,
Globalisasi memberikan harapan bahwa demokrasi tersebut akan bersinergi positif dengan kapitalisme sebagai akses dari globalisasi dalam lingkup kesejahteraan negara bangsa. Nah, globalisasi menurut Huntington diyakini sebagai pendorong gelombang demokratisasi dunia sekarang ini, khususnya di era multidimensi. Meskipun di sisi lain terdapat pandangan bahwa ekonomi politik dari globalisasi justru mengancam masa depan demokrasi, terjadinya dinamika dalam struktur ekonomi politik global negara-negara berkembang tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi ini berdampak pada negara-negara bahwa negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam ekonomi politik internasional. Perannya telah digantikan oleh aktor baru yang bernaung di bawah bendera lembaga-lembaga internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, maupun negara-negara yang menganut sistem keterbukaan. Perubahan-perubahan besar yang terjadi dengan muatnya globalisasi dan kapitalisme membawa pergeseran penting bagi gelombang demokratisasi di seluruh dunia. Nah, tulisan Lynch Stephen juga menegaskan bahwasannya demokrasi adalah the only game in town, sebagai sebuah agenda baru bagi setiap negara berkembang hari ini dan di masa depan. Pertanyaan-pertanyaan tentang demokrasi merentang dari pertanyaan yang sifatnya politis, praktis pembangunan, hingga filosofis. Menyikapi perkembangan nasional dan internasional yang semakin dinamis, negara-negara yang sedang berkembang sebagai negara yang berdaulat tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Pengaruh utama globalisasi adalah meningkatnya arus informasi, uang, dan barang melalui perusahaan multinasional, perubahan dan pembaruan. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara semakin berat karena perkembangan dunia yang semakin mengglobal telah menempatkan negara-negara dunia menjadi semakin dekat dan nyaris tanpa batas. Kenyataan demikian bagi negara-negara Asia tidak terkecuali bukan saja merupakan tantangan tapi juga sebagai ancaman dan peluang yang besar. Tidak bisa menghindar ataupun berkelit sekalipun. Artinya, senang ataupun tidak senang maupun tidak harus berhadapan dengan masyarakat global. Struktur ekonomi politik global sekarang ini telah mengalami banyak perubahan, di mana dalam konteks ini yang menjadi aktor tunggal dalam ekonomi politik internasional tidak lagi negara bangsa, melainkan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara kawasan. Saat ini diperlukan suatu definisi baru mengenai demokrasi. Hal ini dikarenakan konsep demokrasi seperti adanya lembaga-lembaga perwakilan, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi dari warga negaranya itu sendiri. Pada dasarnya ditujukan dalam kerangka negara teritorial yang berdaulat, sehingga ketika struktur ekonomi politik internasional mengalami perubahan, menurut garis pemikiran kaum globalis menilai bahwa demokrasi konvensional tidak lagi memadai. Dengan adanya kebebasan mendorong lembaga-lembaga internasional yang sangat berpengaruh seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia di luar negara bangsa untuk dapat mempengaruhi negara-negara di belahan dunia. Bahkan dalam kasus tertentu, lembaga-lembaga ini mempunyai kekuatan pemaksa yang sangat kuat, terutama bagi negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Globalisasi merupakan era di mana proses transformasi informasi antara negara di dunia yang dimana bertujuan dalam mewujudkan penyatuan negara-negara dunia dalam ruang lingkup yang tanpa batas. Globalisasi dimaknai sebagai suatu proses di mana antar negara saling berinteraksi, saling bergantung, saling terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas-batas negara. Era globalisasi juga menandai tak terbatasnya suatu negara atau lembaga internasional untuk melakukan semacam ekspansi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan perdagangan terhadap suatu negara. Keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antar manusia ini di seluruh dunia merupakan bagian dari intinya globalisasi. Problem dari demokrasi
itu sendiri jauh dari harapan demokrasi terkonsolidasi. Demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi, yang ciri-cirinya antara lain yang pertama ada demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam masa waktu yang lama. Yang kedua ada penegakan hukum berjalan dengan baik. Yang ketiga pengadilan yang independen. Yang keempat pemilu yang adil dan kompetitif. Yang kelima ada civil society yang kuat. Yang keenam ada terpenuhinya hak-hak sipil, ekonomi, dan budaya warga negara. Nah, masalah demokrasi Indonesia yang terlihat sangat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu atau hoaks, rendahnya keadaban politik warga negara, masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Di bidang keuangan sendiri, pergantian pasar pertukaran luar negeri telah meningkat dengan sangat besar, melebihi 15 triliun US dollar setiap harinya. Angka ini merupakan 10 kali dari jumlah perdagangan dunia pada tahun 1979 dan sekarang 60 kali dari perdagangan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan dunia dan aliran modal global tidak hanya berlangsung lebih intensif, tetapi juga mempunyai tingkat kecepatan dan besaran yang jauh melampaui masa-masa sebelumnya. Tentunya, perekonomian dalam negeri nasional masing-masing negara, terutama negara-negara yang telah mengintegrasikan diri ke dalam perekonomian global. Selanjutnya, melalui pergeseran ini, maka proses marginalisasi berjalan sempurna karena berbagai tujuan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai tujuan yang secara internasional dikejar oleh kinerja ekonomi politik. Materi selanjutnya mengenai ancaman globalisasi dan perkembangan demokrasi, yang mana globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi apabila tergantung pada apakah globalisasi itu mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas di antara individu dan masyarakat. Jika globalisasi ternyata mampu mendorong otonomi dan kesetaraan yang lebih luas, maka globalisasi itu dianggap akan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi. Sebaliknya, jika globalisasi justru menghambat kedua hal tersebut, maka globalisasi dapat dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi politik. Menurut David Held, prinsip otonomi merupakan inti proyek demokrasi, yang mana pandangannya mengenai negara legal demokrasi adalah dasar untuk memecahkan ketegangan yang muncul antara gagasan negara modern dan gagasan demokrasi. Dalam konteks itu, demokrasi kosmopolitan merupakan suatu konsumsi hubungan legal dan demokratis yang disesuaikan secara tepat dengan dunia bangsa-bangsa yang terjerat dalam jaringan proses regional dan global. Ketiga konsep ini, prinsip otonomi, negara legal demokratis, dan demokrasi kosmopolitan, merupakan suatu kerangka kerja baru yang tidak bisa dipungkiri bagi pengembangan suatu teori demokrasi. Jika demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, yakni penentuan pembuatan keputusan publik oleh anggota-anggota komunitas politik yang sama-sama bebas, maka pada dasarnya pembenarannya terletak pada kemajuan dan peningkatan otonomi, baik bagi individu-individu sebagai warga negara maupun bagi kolektivitas.